Iya benar. Jadi kalau misalnya koneksi menjadi salah satu alasan juga, saya juga pernah mengajar di salah satu universitas. Oke, halo semuanya. Semua kawan-kawan saya kembali lagi di YouTube channel Rici Wijaya. Dan kali ini kita berada di segmen Ruang Konsultasi, di mana beberapa waktu lalu saya sempat menayangkan di Instagram terkait dengan komentar menurut kalian bagaimana tentang kuliah online. Nah, sebelum kita baca satu persatu respon atau tanggapan daripada followers ya, mungkin kita bisa bicara terlebih dahulu. Kenapa sih kuliah online itu harusnya ada? Yang pasti selama masa pandemik ini, kita semua itu harus menerapkan, wajib ya untuk menerapkan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini pun harus dilengkapi dengan satu platform yang istilahnya adalah Learning Management System. Nah, di Learning Management System ini fungsinya bukan cuma sekedar kita bicara atau adanya visual atau adanya audio, adanya interaksi secara langsung dengan serta didik atau mahasiswa dari dosennya, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran, di mana sudah ada di sana daftar hadir, sudah ada juga di sana terkait dengan silabus atau RPS-nya, sudah tersedia juga terkait dengan materinya, tugas, kuis, dan segala apapun sudah tersedia di dalam LMS tersebut. Nah, saya harap juga seluruh universitas yang ada di Indonesia sudah bisa mampu menerapkan minimal membuat satu LMS yang sederhana, karena itu sangat membantu sekali. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran daring pun ada sedikit lah ya penyesuaian dari tenaga pendidiknya seperti dosen, guru, dan sebagainya. Bahkan harus juga mendapatkan feedback ataupun peran mahasiswa yang cukup aktif dalam proses pembelajaran secara daring. Jadi bukan hanya teman-teman juga istilah kata hanya hadir, mendengarkan, menyaksikan dosen untuk memberikan pembelajaran, tetapi juga harus terlibat dalam apa? Diskusi, bertanya, atau apapun itu. Nah, ini ada beberapa tanggapan terkait dengan pembelajaran online. Jadi kalau di sini saya bertanya, kalau teman-teman mahasiswa gimana? Ada keluh kesah nggak selama kuliah online dilaksanakan? Komen di sini ya. Jadi ada beberapa komentarnya, antara lain, pertama, kita sebutkan nama atau tidak nih? Nggak usah ya, nggak usah sebutin namanya ya. Tapi ada komentar, ini salah satu komennya adalah, seru banget kalau tatap muka, pasti kumpul sekelas untuk belajar bareng. Tapi jadi nggak seseru itu sekarang. Nah, ini biasanya teman-teman yang hobi, yang suka kalau ada tugas, ada apapun itu biasanya diskusi sama satu sama lainnya. Jadi ngumpul untuk kerja kelompok dan lain sebagainya ya. Ya benar ya, tidak seseru itu. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan banyak sekarang platform, ada Google Meet, ada Zoom, ada bisa gunakan apapun itu. Yang kedua, lebih ngantuk daripada online, Pak. Jadi katanya lebih ngantuk nih daripada online. Nah, benar nggak teman-teman? Ya kalau saya pribadi ya terus terang memang kalau misal pembelajaran apapun itu selama tidak monoton, tidak flat dalam metode pembelajarannya ya, atau bisa menguasai audiensnya, ruang dan sebagainya, saya rasa ngantuk itu jadi hilang ya. Jadi ada metode istilah kata kalau saya biasanya menerapkan mahasiswa itu kita kasih materi atau sapa. Nanti ada intermezzo juga. Nanti juga ada yang namanya ice breaking. Nanti ada juga yang namanya istirahat. Itu pasti saya berikan 5 menit atau 10 menit. Ya, kita lihat dulu dari waktu secara keseluruhan dan juga dari ketersediaan waktu untuk materinya apakah cukup. Ya, biasanya itu ya. Terus juga ada nih berikutnya komentarnya. Zoom fatigue tiap hari. Lebih capek loh ternyata natap layar laptop walaupun diam doang. Kayaknya lebih capek untuk natap masa depan. Ya emang benar ya kalau untuk menatap layar laptop itu karena tadi kan ada faktor sinar dan sebagainya, ada penyesuaian dengan mata kita, itu juga teman-teman harus lebih waspada. Banyak-banyak minum mungkin vitamin A, vitamin apapun yang mensupport untuk penglihatan kita ya. Terus juga teman-teman bisa bantu dengan mungkin kalau biasa treatmentnya itu setelah natap layar laptop, coba natap dulu yang lain sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Jadi adanya istirahat ya untuk mata kita.
Lalu ada berikutnya, kelihatannya jadi butuh kacamata anti radiasi, Pak. Itu, jadi butuh kacamata anti radiasi. Itu mungkin teman-teman kayaknya bener ya, jadi coba untuk nanti perbaiki kacamatanya, terus cari kacamata yang anti radiasi. Terus juga ada keluh kesahnya paling pas hilang sinyal. Paling pas pada saat hilang sinyal. Terus dapat tugas berat, WKWK, flashback kelasnya Pak Ricci. Kayaknya saya nggak pernah ngasih yang berat-berat ya. Tapi ya benar, jadi kalau misalnya koneksi menjadi salah satu alasan juga, saya juga pernah mengajar di salah satu universitas yang ada di daerah ya. Itu terutama terkait dengan infrastruktur, koneksi, jaringan bagi mereka yang terkendala. Penerapan metode pembelajaran learning ini menjadi suatu masalah ya, menjadi suatu masalah. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi, sinyal penting ya bagi proses pembelajaran saat ini. Lalu ada selanjutnya, tapi berharap online terus, Pak. Lebih fleksibel ngerjain 2 hal dalam satu waktu. Bisa efisien waktu dan tenaganya. Ya sih, kalau kita lihat segala sesuatu jadi bisa lebih efisien. Tapi sebenarnya pekerjaan pun bisa jadi jauh lebih padat. Ya, jadi padat, saya nggak tahu jadinya lebih efektif atau lebih efisien, saya nggak tahu. Tetapi yang saya rasakan ketika dengan ada pemberadaan metode online ini, itu rapat itu bisa paralel, bisa sampai 2, 3, 4 rapat sekaligus. Tuh, kalau zaman dulu kan sebelum adanya metode daring 100% seperti ini, kita menyesuaikan. Bahkan terkait dengan ketersediaan ruangan dan apapun itu. Karena nggak mungkin pimpinan bisa berada dalam satu ruang berbeda. Ya. Terus juga banyak hal-hal lain ya, terutama waktu. Nah, waktu bisa saja tersita sampai dengan tengah malam. Banyak. Jadi kerjanya yang tadinya mungkin jam kerja yang tersedia dari Depnaker itu 40 jam dalam seminggu, saya rasa jadinya 24 kali 7. Ya, jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, teman-teman kita harus harus bisa sama-sama pintar untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada hal waktu dalam hal bekerja, waktu dalam hal kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Next, sangat amat tidak dikeluhkan, Pak, karena belajarnya bisa sambil rebahan. Wow. Kalau di saya mungkin enggak ya. Karena apa? Karena biasanya saya wajib untuk aktifkan kameranya. Wajib sekali. Kenapa? Karena kita ingin lihat apakah mahasiswa terlibat dalam proses pembelajaran saat ini. Bukannya apa-apa, bukannya juga saya ingin kok menyusahkan ya Pak, itu kan kuota dan sebagainya. Tetapi karena pengalaman. Jadi pengalaman mahasiswa hadir, namanya ada, tapi orangnya nggak ada. Nah, ini kan harus diwaspadai. Supaya apa? Karena proses pembelajaran di kelas itu bukan cuma sekedar sharing ilmu, tapi kita juga ada tugas untuk mendidik. Tugas kita sebagai dosen untuk mendidik peserta didik kita, mahasiswa kita, terkait dengan etika, terkait dengan perilaku, terkait dengan kejujuran, terkait dengan kedisiplinan. Jadi banyak hal yang ingin disampaikan. Metode boleh berubah, tetapi dasar daripada tujuan pembelajaran pendidikan di suatu universitas, sekolah atau apapun itu tempatnya harus tetap ada. Jadi kita tetap ingin membentuk karakter yang unggul, yang penuh dengan etika, yang baik tentunya, yang berprestasi ya, yang pastinya baik bagi bangsa dan negara. Jadi mungkin itu dulu terkait dengan ruang konsultasi hari ini ya teman-teman. Online adalah hanya sebuah metode. Offline juga hanyalah sebuah metode. Kita bisa melakukan penyesuaian terhadap kedua metode tersebut. Jadi jangan sampai kita yang kalah. Kita sebagai manusia yang punya pola pikir, yang punya banyak sekali ide kreatif yang bisa kita curahkan dalam proses pembelajaran pun sama. Curahkanlah kreativitas pembelajaran kalian. Teman-teman anak muda, kaum milenial, generasi Z, saya yakin pasti bisa untuk menghadapi tantangan saat ini. Mungkin sekian dulu terkait dengan ruang konsultasi kita mengenai e-learning atau pembelajaran online. Tetap semangat, tetap unggul dalam prestasi. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan konten ini. Dan jangan lupa disebarkan kepada rekan-rekan keluarga terkait dengan apabila kalian merasa konten ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe untuk bantu support channel Ricci Wijaya. Kalau gitu saya Ricci Wijaya pamit, sampai jumpa dalam segmen berikutnya.
Bye!